kepentingan ya, yang kan ada kepentingan kan, gitu kepentingan yang bermain. Change ideologi. Jangan lupa hashtag ideologi. Ya, begitu. Jadi apa yang saya baca, tidak sesuai dengan kenyataan. Tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, apa yang saya baca, ya kan? Kalau yang saya baca kayak Umar bin Khattab itu begitu akurnya terhadap umat Nasrani. Ketika beliau di Yerusalem, beliau bikin perjanjian dengan umat Nasrani. Umat Nasrani bikin gereja dibantu oleh Muslim, dan sebaliknya yang orang Muslim bikin masjid dibantu sama umat Nasrani. Ini jelas ada di dalam sejarah. Tinggal buka Google, gampang hari ini. Belum baca di buku-buku manapun. Kalau orang yang sering baca buku itu akan ketemu sejarah tersebut. Dan akan memahami bahwa perbedaan itu bukanlah sebuah perbedaan yang harus diperdebatkan atau diperangi ya. Iya, perbedaan itu suatu hal yang biasa kok. Perbedaan bukan berarti musuh, bukan berarti aib. Perbedaan paham, perbedaan katakanlah ideologi, bukan dalam arti ideologi kepentingan ya. Seorang yang menganut komunis apa harus kita musuhi? Ini seru nih. Apakah seorang yang menganut ideologi HTI sekalipun harus kita musuhi? Harusnya kita rangkul, kita ajak diskusi secara baik-baik. Ngeri juga. Bukan harus kita bunuh orang komunis juga. Tapi mungkin nggak sih kalau memang ternyata Kok jadinya ngomongi komunis ya? Iya, karena masih menyangkut itu loh, menyangkut mengenai tentang ideologi. Kesamaan ya. Tapi kadang-kadang orang-orang kan berpikir juga gini loh, karena ketakutannya ketika pada saat diajak bicara secara baik-baik, tetapi dia dalam hati mereka itu masih menyimpan sesuatu yang mungkin dianggap negatif ya. Jadi kayak semacam diam-diam entah mungkin ditusuk dari belakang dan sebagainya. Mungkin karena ketakutan tersebut sehingga terjadi kayak begitu. Nah, kira-kira perlu inilah yang saya katakan bahwa kita itu lebih kepada kalau bahasa teologinya teologi kebencian. Ada kalau ada istilah teologi kebencian itu adalah orang yang beragama tapi otaknya penuh dengan kebencian. Saya melihat orang Kristen benci, saya lihat orang Hindu benci, saya lihat orang Buddha benci. Itu yang disebut teologi kebencian. Dan itu diajarkan juga ya? Sebagian. Saya nggak mengatakan semua. Karena doktrinitas memang ya? Ya, itu memang istilahnya itu PR bagi kita. Di setiap agama ada kelompok-kelompok yang penganut teologi kebencian. Di setiap agama, di Islam ada, di Kristen juga ada. Tapi kira-kira kalau selain Islam dan Kristen, di Hindu ada nggak? Teori kebencian gitu? Ada kan, pernah ada konflik juga di India itu antara Muslim dengan Hindu. Oh iya, yang baru kemarin ya. Semua yang Muslim membenci Hindu, yang Hindu juga membenci Muslim. Sebenarnya kalau yang dibangun itu adalah teologi cinta, sudah nggak ada masalah. Kita semua akur, apapun perbedaannya. Tuhannya juga tetap satu kan? Ya, kalau perbedaan istilah Tuhan, apapun istilah Tuhan, maupun beda nama apapun, tapi ketika kita menganut teologi cinta, mau yang orang itu menganutnya Tuhannya 5, yang satu 10, gitu nggak ada masalah, karena kita sudah di otak kita teologi cinta, teologi kasih sayang, bersenggama ya. Ya. Luar biasa. Ini apa mungkin gitu loh, artinya gini, ketika pada saat teori cinta itu sudah terjalin sehingga akhirnya tidak ingin cinta itu dinodai, maka terjadilah sebuah protektif gitu. Sebenarnya teori cinta ini sudah dijalankan gitu.
tetapi saking cintanya tidak boleh dimiliki sama orang lain. Gitu. Ya kan, kalau kita bicara teori cinta ya, ketika saya mencintai ya, tidak ingin dimiliki sama orang lain. Gitu. Ketika pada saat orang lain ingin memiliki seseorang tersebut kan, udah pasti tuh protektifnya kuat banget gitu, bisa dibunuh tuh. Nah, gitu. itu efek kembali lagi. Teologi kebencian masuk. Teori kebencian ya. Jadi itu masalahnya. Cinta yang diiringi oleh kebencian. Diiringi kebencian tuh dimiliki orang lain. Jadi sebenarnya kalau teori cinta itu pada dasarnya harus saling mencintai aja gitu ya. Iya. Tanpa ada pengaruh. Jadi bisa dibilang Islam juga milik Kristen, Kristen milik Islam, milik Hindu juga, milik Buddha juga, saling memiliki. Semua adalah gitu. saudara kita. Karena semua sumbernya dari Adam. Iya. Hah? Iya bener juga nih, gue inget nih. Berarti ini om gue nih. Ini om gue nih. Karena sumbernya dari Adam kan? Semua Adam, sumbernya sama dari Adam. Sama gue juga dari Adam dan Hawa. Sumbernya dari Adam, ya kan? Saudara. Iya, saudara. Semuanya saudara. Kita semua saudara. Apapun biasa, warna kulit, agama, keyakinan, mau ideologi sekalipun, mau dia komunis, mau dia Cina, itu saudara kita. Gitu ya? Yang berbeda kan hanya pemahaman. Bener juga sih, bener. Hanya pemahaman yang berbeda. Sama seperti dalam satu keluarga yang keluar dari satu rahim anak-anaknya gitu. Yang anak pertama, anak kedua, anak ketiga pasti masing-masing memiliki beda pemahaman. Gitu, akhirnya kan? Jadi rebutan gundu. Iya, rebutan. Kalau lagi main. Ada yang gundunya setengah dapatnya. Terus ada yang sebenarnya dia nggak dapat gundu tapi dia ngambil gundu lain. Itu. Bineka Tunggal Ika itu berbeda-beda tapi tetap satu. Itu jelas di dalam Quran surat Al-Hujurat. Ya. Itu bisa nantilah. Tinggal kita bahas aja. Ada banyak karena waktu yang kita udah mulai waktunya sempit, udah dikasih tahu timingnya, ya kan. Oke, kali ini kita mau closing dulu. Yang pasti harapan dari Mas Sanyoto Kabul ini bahwa berharap setiap pengkajian-pengkajian mengenai tentang spiritual itu memang harus dibuka Bhinneka Tunggal Ika dengan Pancasila, karena untuk menyatukan negara ini supaya tidak terjadi konflik dan tabrakan selalu tabrakan masyarakatnya. Dan jangan juga yang para petinggi global yang tinggi gitu suka nendangin yang di bagian bawah gitu hanya untuk buat kepentingan isu pengalian gitu ya kan. Dan paling dengan adanya pelajaran yang dibawa ini dari para masyarakat semua mempelajari, mengkaji mengenai tentang Bhinneka Tunggal Ika, kayaknya ini akan berharap kepada kuatnya gesekan dari tendangan-tendangan global di atas gitu. Ya kan, jadi kalau misalnya ditendang, bodoh amat lu mau nendang kayak gue mau apa aja bersatu gitu. Iya, itu karena itu kekuatan kita di situ. Biarin aja yang kotok-kotokan yang di atas. Luar biasa. Thank you banget Mas Sanyoto Kabul udah datang ke podcast gue yang ya begini aja adanya gitu kan. Next kayaknya gue bakal ngebahas masalah itu Mas Sanyoto Kabul. Terima kasih banget udah mau nyiapin materinya. Kayaknya gue bakal nyiapin waktu lagi nanti buat season berikutnya. And stay tune in my channel. Jangan lupa like and subscribe. Terus share juga, komen apapun itu, gue nggak nyaring ya, bebas ya, lo mau komen apa aja terserah deh. mau kritik juga boleh, silakan mau kritik ya. Thank you very much and stay tuned in my channel always. Bye bye.